Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. When they're down, when they are tested, they find a way to win. Ada aroma sejarah yang menguap setiap kali Inter Milan dan Barcelona saling berhadapan di atas lapangan. Sebuah duel klasik yang tak lekang oleh waktu, bukan sekedar pertarungan dua tim elit Eropa, tapi kisah yang menyimpan kepingan-kepingan kenangan. Bagi banyak penggemar sepak bola, nama dua klub ini akan selalu terikat dengan sebuah monumental yang terjadi lebih dari satu dekade lalu. Tepatnya pada semifinal Liga Champions musim 2009-2010. Butuh waktu berpuluh tahun bagi kedua kesebelasan untuk berjumpa di babak yang sama persis. Namun, kini jelas dengan nuansa baru yang berbeda. Sebelum menyimak bagaimana ulasan pertarungan Inter Milan versus Barcelona yang bakal memanjakan mata kita, ada baiknya football lovers menekan tombol subscribe dan menyalakan notifikasi agar tak ketinggalan update menarik lainnya dari Starting 11 Story. Sepanjang pertemuan Inter Milan versus Barcelona secara head to head, Nerazzurri tak bisa mengelak kalau punya catatan yang kurang oke. Pasukan biru hitam lebih sering kalah dan draw ketimbang menang. Di antara kemenangan yang paling terkenang, tentu saja saat semifinal UCL musim 2009-2010. Inter Milan yang di bawah komando Jose Mourinho secara dramatis menyingkirkan Barcelona asuhan Pep Guardiola. Kala itu, Inter tampil pragmatis, defensif dan mematikan. Mereka menekuk Barcelona 3-1 di Giuseppe Meazza, lalu bertahan mati-matian di Camp Nou hingga cuma kebobolan 1 gol. Lionel Messi yang sedang berada di puncak kejayaannya nyaris tak berkutik. Inter sukses mengubur ambisi Barcelona dan akhirnya keluar sebagai juara Liga Champions untuk ketiga kalinya dalam sejarah, usai di puncak menenggelamkan Bayern Munchen. Usai menasbihkan diri sebagai jawara Eropa, dari musim ke musim kiprah Inter Milan relatif tidak stabil. Semenjak era treble winner Jose Mourinho, banyak pelatih yang berguguran. Hingga musim semi mulai menampakkan keindahannya saat Simone Inzaghi mengambil alih pada 2021. Tak butuh waktu lama, di musim keduanya sang Allenatore sukses membawa Inter Milan kembali merasakan atmosfer final Liga Champions. Hanya saja sayang, Nerazzurri mau nggak mau mengakui ketangguhan Manchester City. Dendam Pep Guardiola kepada Inter pun terbalaskan. Meski belum bisa mengangkat trofi kuping gajah, Simone Inzaghi telah memenangkan hati Interisti seluruh dunia. Di musim ini, juru taktik kelahiran Piacenza itu kembali bertekad mempersembahkan Liga Champions. Dari perjalanan Inter sejak PACE League, jelaslah sudah kalau mereka bisa sampai ke babak semifinal karena memang layak, bukan sebagai tim underdog. Di bawah arahan Simone Inzaghi, Nerazzurri menjelma menjadi kekuatan solid yang menakutkan. Sistem 3-5-2 andalan Inzaghi berjalan nyaris tanpa celah. Mereka bukan hanya kuat dalam bertahan, tapi juga tajam dalam menyerang. Di lini depan, Lautaro Martinez tampil garang. Sang kapten bukan hanya pemimpin secara moral, tapi juga mesin gol utama. Musim ini, penyerang asal Argentina itu berhasil tampil menggila, mencetak gol demi gol, dengan presisi dan insting predator sejati. Sementara itu, soliditas lini belakang dengan keberadaan pemain seperti Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard, serta ketenangan Jan Sommer di bawah Mistar, membuat Inter bukan hanya kuat, tapi juga nyaris tak tergoyahkan. Di sisi lain, Barcelona juga hadir dengan wajah baru. Usai era Xavi Hernandez yang tak sesuai ekspektasi, kini Blaugrana dipimpin oleh pelatih asal Jerman Hansi Flick. Meski boleh dibilang baru seumur jagung menukangi tim, Flick langsung menunjukkan sentuhan emasnya. Barcelona tampil dengan gaya menyerang yang agresif dan tridente ofensif yang menarik perhatian. Meskipun Robert Lewandowski diragukan tampil akibat cedera, Flick masih punya opsi-opsi tajam di depan.
ada Rafinha yang penuh energi dan determinasi, ada juga Lamine Yamal yang pergerakannya mampu membuat bek-bek lawan seperti kehilangan arah. Tapi tak bisa dipungkiri, Barcelona kini bukan tim yang sempurna. Lini belakang mereka kerap kali goyah, terutama saat ditekan dengan intensitas tinggi. Musim ini gawang Barcelona beberapa kali dijebol oleh tim-tim yang secara kualitas ada di bawah mereka. Ambil contoh saat kalah memalukan dari Leganes dan Las Palmas. Di Liga Champions, Barcelona bahkan sudah 17 kali kebobolan. Rapuhnya lini belakang Barcelona ini pun diamini oleh Arido Breida. Sang mantan direktur olahraga Blaugrana cemas lantaran yang ada di barisan pertahanan sekarang bukan sosok segarang Charles Puyol atau Gerard Pique lagi. Celah pertahanan yang longgar ini pun bisa jadi peluang besar dan wajib dimanfaatkan oleh Nerazzurri. Selain itu, yang masih segar diingatan adalah fakta kalau dulu Inter berhasil menyingkirkan Barcelona dengan satu taktik yang sederhana tapi brilian, mematikan Lionel Messi. Kini strategi itu bisa kembali menjadi kunci. Fabio Capello, mantan pelatih legendaris Italia, menyarankan ide tersebut kembali diterapkan. Teorinya sederhana. Jika satu tim bisa memutus suplai ke pemain terbaik lawan, maka separuh kemenangan sudah ada di tangan. Beruntung kali ini yang perlu diisolasi bukan sang GOAT, tapi Rafinha dan Yamal. Tanpa suplai dan ruang gerak, keduanya akan menjadi senjata tumpul di tangan Flick. Fabio Capello pun mengakui kalau Inter di bawah arahan Simone Inzaghi jadi kesebelasan yang pandai dalam menutup ruang sekaligus menjaga keseimbangan. Selain mematikan para juru gedor, pertarungan yang harus dimenangkan juga ada di lini tengah. Permainan berkelas dari Pedri dan De Jong menghadapi kualitas dan dinamisme dari Barella, Calhanoglu dan Mkhitaryan. Dua gelandang Blaugrana tersebut sangat bagus dalam mengubah serangan dari bertahan ke menyerang. Tapi, lagi-lagi Capello yakin 100% kalau gelandang-gelandang Nerazzurri bisa mengatasi hal tersebut. Menurut Capello, saat ini relatif sedikit tim di Eropa yang memiliki lini tengah yang terorganisir dengan baik seperti yang dimiliki Inter. Mereka punya keseimbangan yang bisa merepotkan siapapun, termasuk Barcelona. Terlepas dari komentar yang menyokong, bagi Inter sebaiknya ini bukan waktunya berandai terlalu jauh. Mengulang kejayaan 2010 memang impian, tapi Barcelona yang mereka hadapi adalah tim yang punya DNA kompetitif. Terlalu cepat menepikan Barcelona dari perhitungan adalah kesalahan klasik yang bisa berujung fatal. Karena walaupun mereka datang dengan luka di lini belakang, dan meski mesin gol utama mereka Robert Lewandowski diragukan tampil, Barcelona tetaplah Barcelona. Tim ini dibentuk dari DNA juara. Begitu juga Rafinha bisa meledak kapan saja. Kaki kirinya bisa melepaskan tendangan melengkung yang tak terjangkau. Dan bila dia dalam mode on, pertahanan lawan akan dipaksa bekerja 2 kali lebih keras. Dan siapa tahu Lewandowski tiba-tiba pulih dan turun sebagai super sub. Satu lagi, Hansi Flick bukan tipe pelatih yang datang tanpa kejutan. Inter Milan versus Barcelona bukan sekedar pertandingan. Ini adalah reuni penuh cerita, duel klasik yang kini dibalut aroma strategi baru. Pemain-pemain muda berbakat dan ambisi untuk kembali menguasai Eropa. Apakah Inter akan mengulang kejayaan 2010? Atau Barcelona berhasil menuntaskan dendam lama? Satu hal yang pasti, pertandingan ini akan menjadi pertarungan yang sangat ketat. Bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih cerdas, lebih disiplin, dan lebih siap menghadapi tekanan besar di panggung Eropa. Dan seperti biasa, sejarah akan kembali ditulis di atas rumput hijau.